Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, di Soleh Kenari Channel. Oke, kali ini saya akan membagikan tips nih teman-teman. Nah, ini mengenai kenari selepas mabung ya, atau pasca mabung, agar cepat bunyi atau cepat gacor kembali. Oke, nah jadi ini adalah kenari saya, serinya F1YS ya. Nah, ini sudah agak lumayan tua teman-teman, usianya kira-kira sudah mencapai 2,5 sampai 3 tahun. Nah, ini merupakan kenari yang bertipe bulu agak tebal, lumayan tebal ya. Ini bulunya lumayan tebal, dia seri F1YS. Besarnya hampir sama dengan YSL atau setara dengan F3 lah. Ini ya, kita bisa lihat besar ya ini teman-teman, besar dan panjang, barong juga mukanya, dan juga warna star blue panda. Nah, biasanya kalau warna star blue panda lalu warna putih itu setelah mabung pengkondisiannya agak sulit. Entah itu karena apa juga nggak tahu, karena genetik juga nggak tahu, tapi memang yang saya alami juga pun sama. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tipsnya untuk teman-teman semua. Sebenarnya tipsnya hampir sama dengan perawatan PAUD ya, perawatan PAUD agar cepat gacor. Kayak di konten saya sebelumnya itu ada perawatan PAUD agar cepat gacor, itu sebenarnya sama tipsnya. Nah, ini coba saya berikan tipsnya untuk kenari pasca mabung. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu kondisi si burung itu teman-teman. Biasanya pasca mabung dia kalau nggak ngelemak, lalu yang kena itu di pernapasan. Kalau misalkan teman-teman nggak rajin membersihkan kandang, biasanya pernapasannya itu kena. Nah, jadi kalau misalkan pas mabung ya kita bersihkan kandangnya, kita ganti korannya agar tidak kena di pernapasannya. Nah, untuk kotoran burung ini saya rasa cukup bagus ya. Dia tidak berair. Nah, ini menggumpal ya, merinding-rinding bahasanya. Nah, jadi untuk kesehatannya saya rasa burung ini sudah sehat. Dia juga aktif dalam bergerak teman-teman. Nah, nanti kita cek untuk lemak atau tidaknya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman, dia lemak atau tidak, biar kita zoom dari dekat. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, ini dia burungnya sudah saya pegang ya, lumayan panjang nih teman-teman burungnya ya. Nah, kita lihat bagian perutnya, dia berlemak apa enggak. Nah, ini di bagian perut agak berlemak ya, tapi untuk badannya saya rasa cukup. Nih, nah ini untuk dadanya ya. Nah, ini saya rasa cukup, nggak terlalu gemuk sebenarnya, tapi dia hanya ngelemak di bagian perut. Nah, berarti ini memang kurang fisik atau kurang olahraga ya teman-teman, karena memang kemarin habis mabung. Jadi dia di kandang sekitar 1,5 bulan lebih, hampir 2 bulan. Nah, kita lihat juga napasnya itu, napasnya juga terkadang tersendat ya, tersendat-sendat tuh, ngos-ngosan.
Nah kayaknya ini juga ada pengaruh di nafas juga. Oke, kita kembalikan ya. Nah itu kita yang pertama adalah identifikasi dulu kenari kita. Nah kondisi badannya itu seperti apa, sehat atau tidaknya kita harus tahu. Nah yang pertama tadi lihat dari kotorannya. Kalau misalkan dari kotorannya sudah oke, sudah sehat, tingkah lakunya juga sudah sehat, aktif, berarti kita harus melihat dari dekat kondisi badannya, apakah ngelemah atau nyilet atau gimana, apa pernafasannya dia terganggu. Nah itu bisa kita identifikasi teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita ke perawatan nih. Kalau untuk kenari mabung, sehabis mabung kita biasanya di tempat saya, nah itu pengembulan wajib ya teman-teman, agar dia mendapatkan gimana ya, udara yang segar, atau udara pagi itu kan sangat segar, bagus untuk pernafasan atau bagus untuk refresh dia punya memori ataupun otak-otak si kenari. Nah jadi sangat bagus sekali untuk refresh. Nah lalu yang kedua setelah itu di tahap penjemuran teman-teman. Nah di tahap penjemuran, kalau misalkan burung yang habis mabung apalagi bulu baru, saya nggak suka yang terlalu lama penjemuran. Saya jemur paling berkisar 5 menit sudah saya angkat kenarinya. Nah itu dia. Lalu yang ketiga, setelah dijemur, setelah itu biasanya dikasih cepuk mandi ya, biarkan mandi sendiri kalau misalkan dia mau mandi. Kalau enggak ya kita semprot tipis-tipis, yang penting jangan sampai terkena hidungnya atau lubang hidung ya teman-teman. Nah lalu setelah itu pemberian pakan. Nah untuk pemberian pakan saya menggunakan pakan yang tinggi kalau untuk kenari ini, saya ini ya. Nah karena memang dia serinya F1 dan juga bulunya agak tebal nih teman-teman, jadi saya memberikannya pakan yang agak tinggi. Nah kita bisa zoom untuk pakannya. Nah ini dia ya. Nah ini untuk pakannya saya menggunakan Prestige 1:1 dengan gold coin teman-teman. Nah karena kalau menurut saya ini ya, kenari mau bunyi itu karena ada birahi teman-teman. Kalau misalkan kenari nggak birahi, pasti dia jarang bunyi atau malas untuk bunyi. Nah disinilah peran pakan itu sangat penting untuk kenari kita yang pasca mabung, karena memang dia istirahat yang cukup lama ya. Kemarin waktu mabung dia macet bunyi, tapi ada juga kenari yang waktu mabung juga aktif berbunyi juga ada. Itu tergantung dari terah si burung itu sendiri. Nah lalu EF saya menggunakan nih ya sawi. Ini sampai udah mau habis ini. Saya menggunakan sawi, lalu jagung, dan di sana ada nih. Ini kuncinya ya teman-teman. Di sini ada daun ginseng. Nah daun ginseng ini dia untuk menggurah sebenarnya. Jadi untuk menggurah baik itu pernapasan maupun dari, kalau misalkan kenari yang udah lama nggak bunyi, biasanya dia agak ada lendirnya ya di tenggorokan. Nah ini adalah fungsinya untuk menggurah. Nah dia juga ada untuk antibiotik, untuk ketahanan tubuhnya. Nah kalau misalkan nggak ada ini, biasanya saya menggunakan daun pace atau daun mengkudu, itu bisa yang masih muda. Lalu setelah itu tadi yang ketiga ya, yang ketiga adalah penjemuran, lalu pemberian EF. Terus selanjutnya adalah umbar. Nah itu kalau diumbar atau pengumbaran itu sangat penting, karena juga dia sebagai gurah si burung. Nah jadi kalau misalkan kita fisik, kita umbar secara rutin, pasti kondisi si burung akan semakin fit, dan juga lendirnya tadi ya, yang terutama itu di lendir, di pernapasan itu akan keluar teman-teman. Nah kalau misalkan jurus
untuk umbar, lalu tadi untuk pemberian EF seperti daun mengkudu ataupun ginseng itu masih belum bisa, atau masih kenari teman-teman masih ada lendirnya. Biasanya saya menggunakan ini teman-teman. Nah ini nafas 1. Nah ini nafas 1 ini untuk penyembuhan di pernapasan ya. Nah jadi nafas 1 ini dia untuk menggurah juga agar lendir-lendir itu keluar. Nah untuk penggunaannya semua sudah tertera di dalam sini, jadi patuhi aja ini perintahnya, penggunaannya jangan kebanyakan dan juga jangan terlalu sedikit, karena ini memang sudah resep dari dokter Edi ya. Nah itu dia teman-teman semua, itu untuk pola perawatannya dan juga pemberian EF maupun extra foodingnya maupun juga untuk obatnya. Lalu ada lagi, biasanya kenari yang biar dia agar cepat gacor atau mempercepat birahinya, kalau misalkan kenari yang setelah mabung nih, setelah mabung kenari yang sudah dewasa, teman-teman bisa praktekkan dengan cara didekatkan dengan betina atau betina birahi. Nah itu didekatkan saja, itu untuk mengundang birahinya si jantan. Nah itu cukup 1 hari misalkan 2 jam itu sudah cukup. Nah nanti teman-teman cabut lagi, hanya didekatkan saja antar kandang, jangan sampai dijadikan satu. Jadi dia hanya didekatkan antar kandangnya atau antar sangkarnya. Nah itu cukup 2 jam atau lebih sudah cukup. Nah nanti dijauhkan lagi, teman-teman bisa disekat dengan burung-burung yang lain. Nah tapi dalam satu porsi pengelompokan untuk kenari yang setelah mabung sendiri, lalu kenari yang gacor sendiri. Biasanya kalau saya kenari yang setelah mabung itu saya kelompokkan dengan kenari-kenari paut juga bisa. Tapi kalau misalkan dengan gacoran itu jangan, karena nanti mentalnya akan goyah ya, dia akan lebih lama untuk bunyi teman-teman. Nah jadi kalau untuk mental itu teman-teman bisa didekatkan dengan betina. Baca kenari kita yang pasca rontok atau pasca mabung. Nah oke. Jadi itu ya teman-teman semua, semoga tipsnya bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, lalu komen. Misalkan teman-teman mau tanya-tanya apa-apa saja, kalau misalkan saya bisa jawab pasti akan saya jawab. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di komen juga. Dan jangan lupa untuk share channel saya ataupun video-video saya agar lebih dikenal, agar lebih banyak ditonton, karena insya Allah channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu untuk di momen-momen berikutnya ataupun di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.